Oke, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi dengan saya, Samara Hairunisa, di program Sapa Kaltim. Kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan daerah otonomi baru Samarinda Seberang. Kebetulan di studio pada pagi hari ini sudah kedatangan salah satu tokoh masyarakat di Samarinda Seberang, yaitu Bapak Ardiansyah. Selamat datang Bapak Ardiansyah. Boleh dibuka dulu maskernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kesibukannya apa Bapak saat ini? Kesibukan saya selain sebagai wira swasta, saya salah satu tenaga pengajar di salah satu SMK swasta juga. Sambil berkegiatan di masyarakat, wira swasta ada sambil untuk sebagai tenaga pengajar di salah satu sekolah swasta. Ya kita santai aja Pak ya, kita mau bahas tentang ini daerah otonomi baru Samarinda Seberang. Nah, kalau misalnya kita bicara soal daerah otonomi baru Samarinda Seberang ini Pak, sebenarnya apa alasan utamanya? Yang pertamanya itu menggagas untuk Samarinda Seberang itu perlu untuk dijadikan daerah otonomi baru. Saat kita berkumpul, kalau kita sebut daerah otonomi baru itu mencakup 3 wilayah untuk sekarang ini kan, Lojanan Hilir sama Seberang Barat. Yang pertama karena kita melihat bahasa ketidakberimbangan untuk pembangunan khususnya di sisi wilayah seberang dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda. Satu hal yang seperti utamanya itu yang mencakup kebutuhan orang banyak, infrastruktur lah. Sekarang kayak seperti pasar bersama seberang itu, pasar Baka sampai sekarang setelah dihancur belum selesai. Di sisi wilayah Lojanan Hilir itu ada beberapa pasar juga, itu pasar yang dibuat oleh masyarakat sendiri. Jadi secara ini infrastruktur yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat itu terkait juga beberapa seperti semenisasi itu masih kalau kita melihat porsi dari keseluruhan sekota Samarinda itu yang jatuh ke sisi seberang itu kita katakan minim. Itulah kenapa kita tercetus beberapa kawan-kawan di dalam 3 wilayah kecamatan itu kita, karena itu tadi apa bahasanya, kesenjangan dalam artian porsi pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan di sisi wilayah seberang ini. Itu yang kenapa tercetus bersama teman-teman itu kita adanya perlu daerah otonomi baru atau DOB itu. Nah, saya kan ada juga ini Pak baca-baca kalau misalnya daerah otonomi baru Samarinda Seberang itu salah satu tujuannya itu untuk menopang ibu kota negara baru yang dipindahkan ke Kalimantan Timur juga. Ya. Nah itu bagaimana Pak? Kita sebenarnya sudah dalam hal ini kita sebenarnya sudah melihat di beberapa wilayah, khususnya seperti di Pulau Jawa, sekitar Jabodetabek sampai ke wilayah Bandung juga. Kita melihat ada tadi katakan wilayah penopang. Makanya kalau kita melihat seperti kayak di Bogor itu ada kota Bogor, ada Kabupaten Bogor, di Bandung ada kota Bandung, Kabupaten Bekasi, begitu juga kota Bekasi, Tangerang. Nah, dari sisi wilayah, terkait dengan IKN seperti itu juga, supaya apa? Percepatan daripada pembangunan di sisi wilayah seberang ini khususnya. Nah, kita melihat sudah ada infrastruktur yang bisa menunjang akses tol. Kemudian ada akses ke bandara, kemudian juga ke pelabuhan tempat dikemas ada di sisi Palaran. Jadi secara kan ada yang khawatir, wah nanti income dari mana? Income itu akan terkait dengan adanya dari sisi tadi pelabuhan peti kemas, kemudian ada ditunjang di situ kalau kita melihat sekarang
kalau kita melihat peti kemas yang dibawa mulai dari Palaran ke dalam kota melalui sisi wilayah Jembatan Mahulu itu kan manuver kendaraan itu terlalu jauh. Iya. Nah, seharusnya kalau kita melihat itu kendaraan besar itu tidak masuk kota lagi. Jadi nanti kita buatkan khusus pusat pergudangan di sisi wilayah seberang. Jadi masuk ke wilayah kota Samarinda itu nggak ada kendaraan berat lagi, apalagi jalanan khususnya kata wilayah kota Samarinda ini kan lebarnya itu sudah nggak layak untuk kendaraan menembus yang kontainer yang sudah cukup besar. Peti kemas juga begitu. Ya, peti kemas itu kan orang bilang juga kontainer apa ya. Nah, sebenarnya itu nggak layak melalui jalan utama di jalan-jalan utama wilayah kota Samarinda. Kenapa? Sudah padatnya kendaraan itu menambah macet. Nah, kalau dibuat di sisi seberang itu ada khusus pergudangan posisinya di sana, jadi hanya kendaraan mungkin roda 6 ke bawah yang boleh masuk ke wilayah sisi kota Samarinda akan lebih tertata, kemacetan akan berkurang. Nah, kalau misalnya tadi kan untuk menopang juga infrastruktur yang sudah ada di Samarinda seberang untuk menopang adanya IKN ini kan di Kalimantan Timur, Pak. Nah, kalau misalnya dari segi masyarakatnya sendiri itu sebenarnya kesiapan masyarakat itu bagaimana, Pak? Karena kalau misalnya di Samarinda seberang itu ada pembangunan, otomatis kan pasti ada lagi yang namanya penggusuran segala macam begitu. Nah, itu apakah masyarakat di Samarinda seberang sendiri itu juga siap, Pak? Alhamdulillah kalau kita melihat dari sisi apa katakan tadi dikatakan nanti ada penggusuran. Insya Allah kalau di sisi wilayah seberang itu masih banyak lahan yang kosong, tidak akan perlu menggusur. Jadi banyak masih lahan-lahan yang bersisian berbatasan dengan wilayah Kutai Kartanegara itu sebenarnya masih banyak lahan kosong di sisi wilayah Wacana, Palaran dan kalau sampai seberang mungkin agak kurang. Jadi kalau kita melihat dari segi pengembangan infrastruktur, pergudangan segala macam banyak lahan kosong yang kita tidak harus mengorbankan masyarakat. Ya. Jadi harus misalnya ada pengusuran, insya Allah tidak ada pengusuran untuk kenapa? Dari mungkin sisi perkantoran, sisi pergudangan dan lain-lain itu masih banyak lahan kosong yang tersedia. Jadi insya Allah tidak akan menggusur masyarakat yang sudah ada. Nah, di Samarinda seberang ini kan juga, Pak, saya kan pernah juga tinggal di daerah gitu. Kan banyak sekali pertambangan, Pak. Kalau misalnya Samarinda seberang ini jadi salah satu daerah yang menopang untuk ibu kota negara yang baru, otomatis kan adanya pertambangan yang di wilayah seberang itu kan juga mempengaruhi, Pak, untuk pembangunan infrastrukturnya. Kalau kita melihat dari sisi seberang itu sebenarnya kalau untuk berkaitan pertambangan batu bara mungkin hanya ada terbanyak di sisi wilayah Palaran untuk pertambangan itu. Kalau kita melihat visi ke depan untuk sebuah pembangunan wilayah kita tidak bisa terfokus pada pertambangan karena pertambangan itu kan sama halnya dulu industri kayu karena proses memerlukan ratusan tahun. Nah, jadi yang perlu kita nanti membangun itu adalah bahwa sebagai kota jasa yang berkaitan dengan income-nya nanti daripada penyediaan kota sebagai kota jasa, karena itu tadi menopang infrastruktur berkaitan dengan IKN. Akses ini tadi yang bisa kita gunakan. Jadi dari segi pemanfaatan mungkin lahan yang sudah digunakan untuk batu bara kita akan optimalkan, baik itu mungkin nanti berkaitan dengan pariwisata dan lain-lain. Itu mungkin karena yang sekarang sudah mungkin dibuka tambang di sana, mau tidak mau kita harus manfaatkan lahan pertambangan itu. Nah, kalau misalnya kita balik yang pertama tadi kan, Pak, untuk karena wilayah Samarinda seberang ini seperti kayak istilahnya dianaktirikan kan, Pak, daripada kota Samarinda. Dari segi pembangunan infrastruktur itu tidak semaksimal kota Samarinda. Sedangkan dari segi wilayah itu
sudah mumpuni gitu. Nah, untuk bincang-bincang selanjutnya lagi ini Pak, kita sambung lagi mungkin setelah jeda-jeda berikut ini ya pemirsa, jangan kemana-mana, nanti kita kembali lagi. Oke, kembali lagi dengan saya Samara Hairunisa dan juga masih dengan narasumber kita juga yaitu Bapak Ardiansyah. Setelah tadi kita sudah sedikit berbincang-bincang ya dengan Bapak Ardiansyah mengenai bagaimana pandangan dari Bapak Ardiansyah untuk daerah otonomi baru di Samarinda Seberang ini. Berarti tadi itu kan Pak ya, harapannya ke depannya seandainya ini terwujud, Samarinda Seberang ini dari segi pembangunan infrastrukturnya itu tidak lagi istilahnya diartikan oleh pihak pemerintah daerah, tidak seperti Samarinda Kota yang seakan-akan selalu diutamakan gitu Pak ya. Nah, kemudian ini Pak, dari tadi kan yang sudah Bapak sampaikan dari pandangan Bapak atau mungkin pandangan dari teman-teman juga tentang penggagasan daerah otonomi baru di Samarinda Seberang ini, lalu ada nggak sih Pak sosialisasi atau tidak ada masyarakat yang menyampaikan aspirasinya tentang daerah otonomi baru ini? Karena mungkin masih ada nih masyarakat dari Samarinda Seberang sendiri yang memang mungkin belum tahu atau mungkin belum pernah mendengar tentang adanya gagasan yang DOB ini Pak. Terima kasih. Jadi sebenarnya secara formal kita ada beberapa sudah dalam pertemuan, kadang kita menyampaikan atau mungkin sambil bahasanya sambil ngopi sambil santai kita sampaikan bahwa di sisi wilayah seberangnya ada rencana untuk DOB. Jadi terkait dengan hal tersebut beberapa bahasanya aspirasi lah yang disampaikan kepada saya, khususnya pada saat ngobrol maupun pada saat musrembang. Kan biasanya kita ada musyawarah rencana pembangunan mulai dari kelurahan sampai tingkat kecamatan. Ini dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian juga dari tokoh-tokoh pendidikan. Satu hal misalnya seperti di luar Jalan Ilir itu infrastruktur, kalau kita lihat secara perkembangan sudah 10 tahun berdiri di Kecamatan Luar Jalan Ilir. Itu belum ada yang namanya kantor polsek, belum ada kantor Darnamil, kantor KUA. Ini yang sifatnya pelayanan masyarakat ini, kantor yang sering berhubungan dengan masyarakat, begitu juga dengan pasar. Nah, begitu juga dengan beberapa sekolah, beberapa bangunan yang apalagi berkaitan pendidikan ini. Seorang anak itu dia akan bisa belajar dengan tenang. Yang pertama adalah bangunan sekolah, fasilitas sekolah. Ada beberapa sekolah yang dari segi lingkungan wilayahnya itu, kalau sekarang kan ada bahasa secara ini ya zonanya. Di zonanya itu banyak anak yang perlu sekolah, tetapi infrastruktur bangunan ruang kelasnya tidak memadai. Gitu. Ini kan berpengaruh, akhirnya anak harus sekolah jauh. Nah ini berkaitan dengan bangunan-bangunan sekolah banyak yang perlu dibenahin gitu. Dari jumlah kelas maupun bangunan yang sudah tua. Nah ini tadi padahal kalau penerapan sebenarnya kalau kita lihat secara tahapan dari katanya sih, cuma saya secara besarnya belum pernah mengamati bahwa 20% anggaran itu kan di APBD itu untuk pendidikan, saya lihat sepertinya belum diterapkan itu. Jadi apa? Karena berkaitan dengan musembang itu disitulah aspirasi yang mulai dari masyarakat di tingkat RT, dia usulin gangnya, berkaitan dengan jembatan, gorong-gorong di wilayahnya tadi. Nah, begitu diusulin, ya itu tadi. Kadang ada yang ketua RT maupun lurahnya itu sudah bosan mengusulkan. Dia bilang, nggak usah diusulin lagi. Gitu. Karena apa? Diusulin saja pada musrembang, tapi nggak ada realisasinya. Nah, ini kan yang kalau kita melihat riskan secara kebutuhan masyarakat bawah. Begitu juga dengan fasilitas pendidikan. Nah, saya sampai pernah
ada satu kata, kebetulan saya berdekatan dengan salah satu sekolah. Saya bilang, seandainya tidak berdekatan dengan sisi bangunan rumah masyarakat, ini saya bilang sekolah ini saya bakar supaya cepat dibangunin gitu kan biasanya begitu. Kalau udah terbakar cepat dibangun. Sampai seloroh secara ini. Saya bilang seandainya ini nggak dekat dengan bangunan rumah masyarakat, sekolah ini saya bakar supaya nanti cepat dibangun. Karena apa? Diusulin. Setelah diusulin iya masuk. Tapi pada saat di tingkat kota, usulan itu tadi lah tahun depan diusulin lagi. Inilah secara kalau kita penyerapan itu, baik itu tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda, yang berkaitan dengan infrastruktur yang tadi di Musrembang itu boleh ditanya misalnya dengan RT, Pak udah berapa kali usulin, dia bilang nggak berkali-kali, dah malas saya mau usulin lagi katanya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang jadi kadang-kadang ada yang bahasa kata itu kalau kita melihat kadang riskan, mungkin masyarakat bisa melihat sendiri. Ibarat orang itu kalau kita melihat pembangunan tuh yang masih baik dibaik-baikin, yang udah rusak banget nggak dibaikin. Jadi ibarat kayak orang sakit kepala dikasih obat sakit perut. Seperti apa? Kayaknya ini yang penting ada proyek berjalan secara fungsi, tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Itulah, jadi kadang kalau kita melihat kembali tadi seperti apa pemerataan tadi, disitulah ada rasa kekecewaan itu tadi. Kenapa kita secara akses wilayah mungkin kalau kita skupnya dimekarkan kemudian menjadi wilayah baru, mungkin pembangunan akan lebih ini porsinya tadi bisa lebih ditingkatkan. Itu jadi bahwa secara aspirasi saya karena sebagai itu dari Mas Ketua LPM juga banyak. Jadi setiap tahun kan kita musrembang. Kebetulan pada saat musrembang di situ kita ada dari PUPR kota, Bapeda, kemudian dari DPRD juga. Nah, saya biasanya kebetulan sebagai di situ membawa untuk di saat rapat musrembang itu saya untuk memfasilitasi untuk proses dialog apa segala macam. Jadi kita melihat di situ pengembangan bahwa usulan secara baik apapun sekarang itu infrastruktur dan sumber daya manusia apa segala macam diusulkan melalui RT itu tadi, karena ada RT dan lurah itu sudah itu tadi saya bilang seperti katakan bahwa udah capek kita usulin ternyata nggak direalisasikan. Itulah yang selama ini istilahnya saya juga miris dalam arti bahwa harus gimana lagi kita ini bahwa usulan yang sudah kita lakukan tidak ada realisasi. Kadang-kadang itu tadi ada budget yang dikeluarkan oleh pemerintah tapi tidak tepat sasaran. Nah, itu yang selama ini itulah yang mengubah kita sebenarnya di masyarakat ini kenapa sih harus timbul DOB tadi, karena itu ada kekecewaan. Padahal pendidikan itu salah satu hal yang paling mendasar untuk suatu daerah, Pak ya. Sedangkan pemerataan pendidikan yang masih punya kesenjangan yang sangat tinggi antara di kota dengan di Samarinda seberang ini yang sangat tidak setara, sehingga masyarakat juga mendukung adanya DOB ini supaya pemerataan pendidikan yang ada di Samarinda seberang ini juga bisa setara gitu dengan yang di kota, Pak ya. Jadi itu tadi berkaitan pendidikan, kembali saya katakan bahwa proses belajar mengajar itu akan tenang dengan di ruangan dan fasilitas. Karena sekarang itu banyak masih meja-meja yang jebol, jadi masih bangku kayu yang udah berpuluh-puluh tahun. Mungkin ada yang sekarang anaknya masuk lagi di SD itu, dulu dia masih sekolah di situ, bangkunya itu. Ada beberapa sekolah yang seperti itu. Jadi dia saat sekolah di SD itu tinggal sekolah situ, begitu dia punya anak masuk SD, bangkunya masih tetap itu. Banyak itu di beberapa sekolah. Ya seandainya mungkin punya klasifikasi,
seperti apa, oh harusnya sekian tahun. Kan kalau itu biasanya kalau di kantor-kantor pemerintah kan begitu ya, di kantor DPR gitu kan, sekian tahun, oh ini sudah harus layak diganti. Padahal belum rusak Pak ya? Belum rusak. Nah ini di pendidikan kita yang udah rusak diusulin, nggak diganti-ganti. Itu tadi saya bilang, bapak ketemu anak sekolah bangkunya tetap Sama itu. ya. Ini yang kita riskan di pendidikan kita itu. Makanya tadi saya bilang 20% di APBD untuk pendidikan itu belum terasa, belum, mungkin ya itu tadi belum diaplikasikan. Sudah banyak sekali ya pemirsa kita mendengar dari segi bagaimana tanggapannya masyarakat Samarinda Seberang dan bagaimana juga kenapa DOB ini dicanangkan untuk sebenarnya yang untuk masyarakat Samarinda Seberang juga kan. Nah jadi setelah apa yang sudah kita bincang-bincangkan tadi, kita break dulu, nanti kita kembali lagi, kita diskusi lagi dengan Bapak Ardiansyah lebih dalam lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sapa Kaltim. Oke, kembali lagi dengan saya dan juga narasumber kita Pak Ardiansyah, masih membahas tentang daerah otonomi baru Samarinda Seberang. Kita bahas tentang ini Pak, harapan dari masyarakat dan dari Bapak sendiri sebagai Ketua LPM Kecamatan Lojanan Ilir Samarinda Seberang untuk daerah otonomi baru Samarinda Seberang. Kedepannya seperti apa sih? Berkaitan dengan harapan masyarakat sih, dengan adanya otonomi baru itu, bahwa daerah otonomi baru itu ya tadi, bahwa berkaitan dengan pembangunan infrastruktur baik juga termasuk sumber daya manusia, akan berkaitan juga dengan dari pembangunan ekonomi. Kalau kita melihat yang pertama dari segi pendidikan, bahwa nantinya dari program pemerintah di pada 20% di APBD itu untuk pendidikan itu bisa direalisasikan. Karena berkaitan dengan pengembangan sumber daya manusia itu proses jangka panjang yang akan menentukan masa depan. Karena jika masyarakatnya itu cerdas, maka secara wilayah juga akan menjadi lebih baik ke depannya. Nah, itu berkaitan dengan pendidikan. Begitu juga dengan fasilitas yang berkaitan perekonomian masyarakat, pasar, kemudian di situ ada pemerintah hadir. Jangan hanya dalam artian dilakukan adanya pungutan di masyarakat, tetapi berkaitan dengan kembalinya kepada masyarakat itu minim. Nah, kemudian berkaitan dengan infrastruktur yang lain, kantor-kantor pemerintah yang kalau kita melihat bahwa seharusnya pemerintahan itu adalah good government, jadi menjadi pelayanan yang baik. Bagaimana bisa memberikan pelayanan yang baik kalau bahwa kantor untuk pelayanan terhadap masyarakatnya saja belum tersedia, berkaitan dengan bangunan-bangunan yang untuk pelayanan pada masyarakat, juga dengan akses perekonomian yang berkaitan dengan jalan. Nah, perekonomian akan hidup kalau kita melihat program pemerintah pusat bahwa infrastruktur jalan itu menunjang perekonomian masyarakat. Nah, ini yang harus kita, apalagi kita melihat bahwa IKN ada di Kalimantan Timur, jadi sebagai wilayah penyangga, salah satunya nanti DOB ini sangat diperlukan. Kenapa? Akan banyak masyarakat dari seluruh Indonesia datang ke Kalimantan Timur, otomatis ke wilayah-wilayah penyangga ini tadi. Baik di situ nanti mereka untuk bertempat tinggal, berusaha dan lain-lain. Nah, di situlah diperlukan bahwa kehadiran pemerintah untuk memberikan satu, mulai dari pelayanan kepada masyarakat, penyediaan infrastrukturnya. Kenapa?
supaya dalam pelayanan terhadap masyarakat ini tadi, baik itu nanti dari pegawainya untuk melayani masyarakat secara baik, kantornya ada, kemudian dari segi infrastruktur jalan, tidak lagi jalan putus-putus, jalan hancur. Kita riskan kalau sampai masyarakat itu menanam pohon pisang kadang di tengah jalan. Kenapa? Kalau di situ kita lihat berarti apa? Ketidakhadiran masyarakat, pemerintah di situ. Di mana kehadiran pemerintah dalam membangun bahwa ada masyarakat menanam pohon pisang di tengah jalan. Sebenarnya kita harus berarti apa? Tidak ada pemerintah di situ. Nah, kemana? Berkaitan dengan pajak pembangunan dan di dalam artian yang masuk kepada pemerintah, aspek kembali kepada masyarakat itu sebenarnya masyarakat tuh bisa enjoy di masyarakat kalau dia di lingkungan itu keterkaitan dengan ketersediaan listrik, air bersih, sarana prasarana jalan baik, sarana pendidikan di wilayah itu baik, adanya pasar untuk masyarakat berbelanja, itu udah menopang masyarakat itu kan hidup tenang, bahwa dia merasa saya tidak terasing. Kalau kan bahasanya gitu, kalau sudah tinggal di satu tempat, begitu hujan, jalannya becek, udah rasa terasing, kayak di pelosok. Tapi kalau dia merasa, dia untuk akses jalan dia baik, anaknya sekolah dekat, dan sekolahnya memadai, kemudian kesediaan pasar, ada air bersih di lingkungannya dia. Sekarang kan gitu, kalau kita berkaitan dengan di lingkungan itu ketersediaan itu semua yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari itu tidak ada. Disitulah masyarakat itu merasa pemerintah tidak ada di sini. Tapi kalau pembangunan itu mencapai aspek keseluruhan, masyarakat merasa ada pemerintah yang perhatian terhadap kami di lingkungan. Otomatis masyarakat tenang dalam artian bekerja, berusaha, dan mereka akan dalam artian udah bahasa kata itu udah merdeka. Berarti pada dasarnya harapan masyarakat itu ya untuk kesejahteraan masyarakat juga Pak ya. Ya. Pertama, pemerataan pendidikan yang artinya anggaran pendapatan dan belanja daerah yang 20% untuk alokasi pendidikan itu seharusnya bisa diterapkan dengan maksimal. Jangan sampai ya seperti tadi Bapak jelaskan, orang tuanya sekolah di situ sampai anaknya sekolah di situ kursinya masih sama. Artinya itu masih ada kesenjangan pendidikan dan pemerataan pendidikan di setiap daerah itu yang masih sangat minim. Kemudian yang kedua itu fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat yang seperti pasar tadi masih minim, dan juga kebersihan dan air bersih juga Pak ya. Untuk rasa nyaman juga bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur pelayanan publik seperti KUA, kemudian kantor kepolisian, Polres tadi Pak ya. Polsek seharusnya di daerah yang memang seperti yang tadi dijelaskan sudah 10 tahun. Tapi masih juga belum ada Pak ya. Nah, harapannya ke depannya dengan adanya daerah otonomi baru di Samarinda Seberang ini, hal-hal yang memang akan bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pelayanan publik itu bisa dimaksimalkan. Kemudian infrastruktur jalan untuk menopang kegiatan ekonomi di masyarakat. Kemudian setelah itu ada pembangunan wilayah untuk memenuhi masyarakat yang pada akhirnya nanti ketika ibu kota negara baru ini aktif, jadi di daerah Samarinda Seberang ini juga menjadi salah satu wilayah yang menopang. Artinya akan ada perpindahan masyarakat yang datang ke wilayah Kalimantan Timur, dan Samarinda Seberang ini siap untuk menghadapi itu Pak ya. Jadi kalau bisa kita simpulkan, sebenarnya daerah otonomi baru Samarinda Seberang ini bukan hanya semata-mata untuk masyarakat Samarinda Seberang, tapi juga untuk kepentingan negara ya Pak ya, kepentingan masyarakat secara umum untuk bisa memenuhi ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Itu Pak ya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statement untuk penutup acara kita pagi ini. Silakan Pak. Terkait hal itu, harapannya adalah karena sebuah tahapan perlunya mendirikan daerah otonomi baru itu ada syarat-syarat. Harapan kita bahwa pemerintah kota Samarinda yang saat ini dalam artian kepemimpinan wali kota baru bisa membantu
karena ada sebuah persyaratan jumlah kecamatan yang harus cukup, kemudian kelurahan otomatis ada perkembangan daripada pemecahan kelurahan. Nah, harapan kami Pak Wali Kota Samarinda membantu dalam artian untuk melengkapi persyaratan daerah otonomi baru ini secara bertahap yang sesuai prosedur, bahwa ada aturan di Permendagri itu harus cukup jumlah kelurahan dan kecamatan secara ini. Nah, jadi nanti secara bertahap begitu untuk secara waktu dan jumlah itu tercukupi, daerah otonomi baru ini tadi bisa segera cepat terlaksana. Terima kasih Bapak Ardiansyah sudah hadir di studio kami pagi ini, dan terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan Sapa Kaltim pada pagi ini. Sekian dari saya dan Pak Ardiansyah. Terima kasih, sampai jumpa.